Halo semuanya, selamat datang lagi di XAU Academy Channel. Ya, setelah kalian menonton video sebelumnya, maka gue yakin banget di antara kalian itu sudah nggak sabar untuk membahas topik di video ini. Ya, karena sebelumnya kita membahas mengenai key level, ya, dan sebagian dari kalian sudah mulai bertanya bagaimana cara menggambar key level yang baik dan benar. Jadi guys, ya key level ini ada beberapa cara yang bisa kalian gunakan. Yang pertama itu gue mau kasih note dulu di sini biar kalian bisa catat juga. Ya, ini gue kasih note. Yang pertama itu key level ya berada di area psikologis ya. Nah, psikologis untuk area key level di XAU itu ada di contoh ya. Contoh nih ya di 1000 ya kan? 1100 1200 ya. Berarti kelipatan ya setiap 200 teman-teman. Ya, oh sorry, setiap 100. Jadi kalau kita lihat di sini ya, harga berada di area 4000 mana contoh di sini 4000 kalian bisa tandain ya. Ini pertama kalian bisa tandain di area 4000, terus kalian naikin ke 4100. Mana 4100-nya? Nah, ya. Next kalian bisa naikin ke 4200. Mana dia 4200-nya? Nah, next kalian bisa naikin ke 4300 ya. Ini adalah cara yang paling cepat untuk kalian bisa memberikan area key level yang valid ya. Jadi area per 100 ini teman-teman ini adalah area kunci ya atau area psikologis yang sering banget di retest sama harga. Jadi kalian tinggal cari aja 4400, nextnya kalian tinggal cari di 4500 ya. Nah, seperti itu. Ya, jadi kita langsung gambar aja biar kalian nggak bingung bagaimana cara ngegambarnya. Oke. Jadi 4600 mana 4600. Ini dia. Ya. Next 4700. Dan kalau kalian perhatikan, ya setiap market ya menyentuh area-area penting ini, dia selalu membentuk yang namanya pola rejection, ya pola rejection ataupun pola breakout. Jadi kita mulai dulu dari bawah teman-teman ya. Time frame-nya berapa bang? Time frame apa yang harus digunakan? Bebas. Mau kalian pakai H4, H1 itu sama aja. Ya. Jadi ketika kalian sudah tentui dan menentukan area-area key level seperti ini dan kalian dapat 4000 kita mulai dari 4000, 4100, 4200 sampai seterusnya. Setiap lipatan 100 itu adalah area psikologis harga. Jadi kalian bisa tunggu di area-area penting seperti itu. Nah, nextnya kalian bisa turunkan ke time frame yang lebih kecil. Ya, biasa gue gunain itu H1, teman-teman. Ya, di H1 kalian bisa lihat pergerakan harga yang lebih sharp atau lebih kecil bahasanya. Dan tugas kalian itu menggambar ya area-area low seperti ini. Satu di sini, ya. Terus mana lagi? Ya, terus di sini, teman-teman. Ya, area low di sini, ya. Dan mana lagi? Ya, di sini juga ada area low. Nah, ya ini cara gampangnya. Jadi ketika harga turun ke area key levelnya ini, ya key level harga ini, tugas kalian adalah tunggu dia reject dulu, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalian tunggu dia buat konfirmasi dulu. Ya konfirmasi seperti apa sih bang? Konfirmasinya itu biasanya harga close di atas dari area key level 4300. Kalau di sini. Ya, jadi sebelum gua mau masuk ke lebih ya ke pembahasan kita lebih dalam, gua mau nyampein ke kalian bahwa kita memiliki komunitas trading ya di Telegram. Jadi kalian bisa masuk melalui link ada di deskripsi. Nanti kalian bisa diarahkan ke Discord oleh admin kita. Dan untuk kalian juga yang masih mencari broker trading, kita juga punya rekomendasi broker trading supaya kalian bisa dapetin profit yang lebih besar. Karena broker trading rekomendasi kita memiliki spread yang rendah dan juga zero commission, teman-teman. Oke, sudah siap? Kita lanjut lagi pembahasan kita di video kali ini mengenai key level area. Jadi ketika kalian sudah dapetin ya area-area low, terus kalian juga tandai area key levelnya 4300, tugas kalian itu adalah menunggu ya harganya itu close di atas. Ya, jadi kalau kalian lihat di sini dia sempat turun ya, ini gua gambarin dulu. Dia sempat turun ke bawah sini, dia naik lagi ke atas teman-teman. Nah, ketika dia naik ke atas inilah waktu kalian untuk entry. Terus bagaimana bang cara entry-nya? Sebenarnya cara entry-nya itu bebas. Ya bisa pakai engulfing, bisa candle rejection, ya atau biasanya itu pola market bebas. Karena gue yakin juga di antara kalian itu udah pada jago ya trading, apalagi price action seperti ini, yang dasar-dasar seperti ini kalian udah jago banget. Cuman sebagian dari kalian mungkin masih bingung bagaimana cara kerja key level, support resistance, dan juga ya area-area low dan juga area-area high ini. Jadi ketika kalian sudah dapat seperti ini, kalian tinggal entry buy aja. Ya, ketika market sudah turun, dia close di atas, kalian bisa cari candle-candle rejection atau misalnya candle-candle konfirmasi seperti ini.
Ya, candle-candle konfirmasi seperti ini. Jadi dia reject sekali, terus dia naik, dia turun, terus dia naik lebih tinggi. Kalian mau buat double bottom entry juga bisa. Ya, tetapi ada kemungkinan dia ditarik dulu ke bawah karena kita bisa lihat ketika harga menyentuh area 4.400 dia reject lagi ke bawah, teman-teman. Cukup jelas ya, kenapa area key level seperti 3.300, 4.400, 4.500 selalu memberikan kita potensi untuk pullback dulu. Jadi saran gua, kalau misalnya kalian lihat ya harga sudah terlalu naik tinggi mencapai area key level selanjutnya sekitar 4.400, kalian jangan buru-buru entry. Ya, kalian tunggu aja di bawah sini ya, ketika marketnya menyentuh lagi atau mau coba retest ulang area low-nya atau area key level-nya. Jadi ketika dia sudah mulai masuk ke box yang ini, kalian udah bisa entry. Ya, stop loss-nya di mana? Stop loss-nya kalian bisa tempatkan di bawah dari key level-nya. Target, selalu gue sampaikan kalau kalian buat target itu minimal 1/2 atau 1/3. Supaya apa? Supaya kalian punya risk to reward itu bagus. Seperti itu. Jadi kalau kalian lihat harganya naik terus, biasanya ketika key levelnya ini ditembus, teman-teman, key level psikologisnya ini ditembus, dia bakal ngejar next key levelnya di 4.500. Kalian bisa tandain di sini ya 4.500, ada juga area pantulan berkali-kali. Nah, seperti ini ya, kalian tinggal tunggu aja targetnya ke atas. Seperti ini, kalian mau re-entry buy lagi ketika harga breakout pun bisa. Targetnya kemana bang? Targetnya ke area key level selanjutnya. Dia turun lagi teman-teman, sama juga polanya seperti ini, kalian re-entry buy lagi. Nah, targetnya bisa ke sini, atau kalian buat target lebih tinggi ke next key levelnya. Seperti itu. Karena apa? Karena setiap market yang breakout itu adalah konfirmasi continuation dari trend. Itu adalah fakta ketika kalian trading di XAU USD. Ya, kalau kalian nggak percaya, kalian bisa coba sendiri dan kalian bisa backtest sendiri. Setiap breakout dari key levelnya ini, psikologis areanya ini, market itu akan bergerak satu arah. Contoh kalau misalnya dia break ke bawah kayak gini guys, 4.500 kan dia break di bawah nih. Kalian lihat penurunannya. Seperti itu. Ketika dia break di atas, dia naik sampai ya key levelnya lagi. Seperti itu. Ya cukup kalian gunakan H4, H1, tandai per ya 100, dan kalian juga wajib menandai area high dan area low-nya. Supaya apa? Supaya kalian bisa mengetahui kemungkinan ya likuiditas ini di-grab sama harga sampai mana. Dan kalian bisa lihat lagi ketika harga naik ke atas seperti ini, ya dia breakout dari 4.600-nya, dia beberapa kali sideway. Ya, ketika market sideway, dan contoh lah, ya ketika market sideway seperti ini, kalian paksain kalian buy. Ya kan? Yang namanya trading itu tidak selamanya kalian untung. Pasti ada momentum di mana kalian terkena yang namanya stop loss. Oke lah, terkena stop loss di sini. Oke, ketika kalian terkena stop loss, kembali lagi ke materi kita sebelumnya. Coba kalian review, kalian evaluasi. Kalian terkena stop loss-nya itu di area mana? Apakah yield atau obligasi Amerika sedang kuat saat itu? Oh, ternyata iya bang, sedang kuat. Berarti kita cari pullback yang lebih dalam. Pullback lebih dalam, dia cuma dua pilihannya. Dia breakout dari resistance di retest ulang, atau dia retest lebih rendah ke area psikologi 4.500. Nah, berarti kalian punya dua area untuk entry. Betul ya? Kalian punya dua area untuk entry, yang dimana area entry yang kalian pakai itu, pertama adalah area resistance yang sudah di break oleh harga di sini. Ya, sebentar. Ini gue jelasin ke kalian, biar kalian mengerti, teman-teman. Pertama itu adalah area 4.540, yaitu area resistance yang di break, atau nanti kalian bisa target di 4.500, yang terdekat aja. Nah, kalian bisa keluarkan ya analisa bahwa market sedang berada pada tensi geopolitik yang masih memanas, di per pullback ada di 4.540 atau lebih rendah di 4.500. Cukup jelas? Penurunan terjadi karena obligasi Amerika sedang kuat di London Session. Udah. Ya, ketika harga turun ke bawah, kalian tunggu itu bukan entry sell tapi entry buy. Makanya kemarin ya kalau kalian lihat di market ini ya pada tanggal 16 Januari, teman-teman, itu banyak banget orang kena MC karena satu candle manipulasi ini. Padahal ini bukan candle manipulasi, tapi ini adalah candle likuiditas ya, di mana harga akan retest ulang area-area penting seperti resistance yang di break atau key level yang di break, teman-teman. Makanya dia naik lebih tinggi. Segampang itu aja ya. Tapi nggak semua orang tahu dengan teknik ini. Makanya gue sampaikan di sini tanpa belibet ya dan on point. Supaya apa? Supaya kalian yang baru-baru banget belajar trading itu kalian tahu kenapa kalian entry buy dan kenapa kalian entry sell. Dan di sini kalian bisa lihat lagi 4.600 ya, 4.700, 4.800 mana di sini. Ya, ketika market breakout di bawah, kalian paksa sell, kalian terkena stop loss. Kenapa? Karena setiap market yang breakout itu akan mengejar area
key level psikologi selanjutnya di 4.900 di sini. Ya, contoh lah kalian paksain sell, ya, karena kalian berpikir, ini bang harganya sudah mulai reject ke bawah nih, gue paksa sell lah, kena stop loss, ya kan? Contoh nih, kena stop loss. Ketika kena stop loss, dia naik lagi ke atas. Nah, ketika dia naik ke atas dan dia close di atas dari 4.800, kalian bisa lanjut buy. Karena memang dari awal sentimennya itu belum berubah, teman-teman. Ya, di tensi geopolitik, kalian target ke sini pun sudah bagus. Ya, sudah dapat 1:2 ya, risk to reward ya. 1:2 risk to reward. Atau kalian bisa targetkan lebih tinggi lagi nanti di area 5.000, teman-teman di sini. Nah, untuk target yang lebih tinggi. Ketika dia breakout, kalian lihat di sini dia naik lagi ke atas. Dan dia breakout pun kalian entry lagi di sini. Makanya kalau kalian lihat ya, di hari Jumat kemarin kita berhasil take profit sampai 600 pips, 460 pips itu karena kita entry di area sini, teman-teman. Ya, di area 4.918 ya, dan 4.927. Kita ada lagi entry di 4.927 di sini. Nah, ya, di lower time frame-nya. Jadi kita ada 2 kali entry. Pertama adalah kita entry di sini, kedua kita adalah kita dapat entry di bawah sini. Makanya kita bisa dapat taking profit yang lebih besar. Karena marketnya masih berada di atas dari key level 4.900, targetnya itu ke area 5.000, teman-teman. Dan ini kemungkinan all time high lagi. Cukup simple cara penjelasannya ya. Semoga kalian bisa mengerti dengan penjelasan gua. Kalau kalian bingung, kalian boleh chat kita di komunitas ya. Komunitasnya itu ada di deskripsi linknya. Nanti kalian boleh tanya jawab dengan gua di Discord. Oke? Sampai jumpa di video berikutnya dan see you in the next video.